Mudah-mudahan malam ini menjadi malam-malam yang penuh dengan keberkahan. Setelah diturunkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sejak siang tadi, alhamdulillah sudah berhenti bertepatan dengan sholat Isya tadi. Mudah-mudahan di bagian dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap aktivitas kita, khususnya kita menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu ini setelah kita mengikuti sholat berjamaah. Memang bukan hal yang mudah kita bisa melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis kebaikan, apalagi majelis ilmu. Ya, sampai Rasulullah memberikan apresiasi dengan sebutan Raudhah min Riyadhil Jannah, taman di antara taman surga. Ya, idza marartum bi riyadhil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, mampirlah. Sahabat bertanya, apa itu taman surga? Ya, kata Rasulullah, hilaqul zikr, halaqah, kelompok, kumpulan orang. Halaqah itu lingkaran sebenarnya, karena biasanya duduk melingkar, yang di sana menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah majelis Quran. Karena Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah az-zikr, mengingat, ya, memberikan peringatan pada kita. Ya. Dalam surah Yasin Allah ingatkan, ya, di lembar-lembar sebelum terakhir. Walau nasya'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un wa ma nu'ammirhu naqishu fil khalqi afala ya'qilun wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikr. Ya, jadi Quran itu adalah dzikr wa Qur'an mubin, dan itu adalah bacaan. Liyundhira man kana hayyan, untuk menjadi pengingat, peringatan. Siapa? Untuk mereka-mereka yang hidup hatinya. Ya. Jadi itu fungsinya. Makanya majelis-majelis Quran itu diantara Raudhah min Riyadhil Jannah. Yang kedua, Rasulullah juga memotivasi nih adik-adik semuanya. Majelis-majelis ilmu, majelis Quran, kata Rasulullah, man salaka, siapa yang menempuh thariqon, jalan, yaltamisu fihi ilman, yang di dalamnya itu berinteraksi dengan ilmu. Ya, jadi kalau kita nuntut ilmu tuh ada yang sekolah, ngaji, taklim, kajian, maka kata Rasulullah, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Tapi memang enggak banyak biasanya orang yang bisa menempuh jalan ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya juga Al-Quran mengingatkan orang-orang yang punya kualitas ilmu, Allah akan muliakan dia. Ya, ayatnya sering dibahas. Innallaha yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, yarfa'illah, Allah merafa', Allah mengangkat derajat alladzina amanu minkum, mereka yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma,
Iman dan ilmu, ya barengan tuh, pakai waw atof dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang berilmu, darajat itu jamak muannas salim tuh. Kalau kita baca dari segi harokat, boleh 2 harokat, darajat boleh, boleh 4 darajat boleh 6 darajat ya. Artinya ini walaupun bisa jadi kebetulan bagi kita, tapi ternyata memang derajat orang tuh beda-beda ya, sangat bergantung dengan kualitas iman dan ilmunya. Makanya jangan bosan ya menghiasi diri kita dengan ilmu. Kalau kita punya ilmu, biasanya Allah akan mudahkan. Bukan cuma nanti masuk surga di akhirat, termasuk urusan dunia Allah mudahin kalau kita punya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu itu susah. Ya, ini saya punya kisah nih adik-adik semua. Ini karena ada adik-adik. Ini berkaitan dengan ilmu. Ya, kawan saya itu tukang servis AC. Waktu saya muda, saya biasa di masjid kayak kalian nih. Saya lebih sering tidur di masjid daripada di rumah. Ya, nah kebenaran di masjid itu ada pelatihan servis AC buat anak-anak remaja. Ya, karena remajanya itu ada yang SMA, ada yang udah SMA nggak kuliah. Nah ada beberapa yang ikut, diantaranya ada remaja itu yang konsisten dia ikut. Nah, saya termasuk yang enggak, karena saya kuliah. Ya, jadi ini yang putus-putus sekolah, ya atau yang enggak kuliah, maka dikasih pelatihan. Ya, sebelum nanti kita masuk tadabbur. Ini buat motivasi dia. Nah, kemudian kawan saya baru datang tuh, habis servis AC katanya. Datang ngobrol. Saya tanya dari mana? Habis servis AC. Di mana? Di Pejaten Mas. Saya di Manggarai di pasar. Wih, apa kata dia? Ini tahun 96-97. Ya, antara 94 sampai 97. Ya, kata dia gini, nih deh. Halo deh, nih dengerin ceritanya. Dengerin ceritanya gini, dia bilang gini, saya habis servis AC tahun 94 sampai 97. Dia bilang gini, ini bahasa Betawi, gua tiup doang dapat 50.000 gitu. Ini kalimat dia, saya sampai terkenang sampai sekarang. Gua tiup doang 50.000. Saya bilang masya Allah, niup doang 50.000. Cuma kata dia, untuk niup yang mana yang ditiup itu butuh ilmu. Nggak sembarangan main tiup-tiup aja gitu. Ternyata setelah diperiksa itu ada selangnya itu yang mampet. Dia udah cek semua, tiup aja. Ini dia yang cerita. Bang servis saya nggak paham karena bukan ilmunya saya. Ya, dapat 50.000 lancar, pulang kata dia. Saya bilang itu diantaranya itu berkah dari ilmu tuh begitu. Ya. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu itu disusurin itu asik nggak ketemu tuh masalahnya. Ya. Ini deh. Ya. Makanya jangan pernah kita lelah ya menuntut ilmu. Nanti suatu saat kita akan lelah dengan kebodohan kita karena kita nggak punya ilmunya. Tapi kalau orang yang berilmu itu akan memudahkan kehidupannya, bukan cuma di akhirat tapi untuk masalah dunia. Ya. Ada pembangunan gedung besar,
orang yang bekerja punya ilmu masing-masing. Ya, saya mau nanya, kalau arsiteknya itu kerjanya ruangannya panas atau ber-AC? Ber-AC. Kalau kulinya itu kerjanya panas atau ber-AC? Panas. Panas ber-AC. Kalau gajinya kira-kira kuli yang kerjanya lebih panjang, lebih panas, gajinya lebih besar, lebih kecil daripada arsiteknya? Lebih kecil. Arsitek kira-kira gajinya besar atau gede? Besar. Apa yang membedakan? Ilmunya. Yang satu dengan otak, yang satu dominan dengan otot. Beda gitu. Kalau dulu di pesantren itu sering ada hafalan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Masih hafal? Wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Man arada dunya, siapa yang pengen dunia dia dapetin, itu ada ilmunya, enggak sembarangan. Wa man aradal akhirata, siapa yang pengen akhirat, ada ilmunya juga. Wa man aradahuma, siapa yang pengen dapat keduanya, dunia dan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka dia punya ilmunya juga. Jadi enggak salah kalau kita malam minggu ini kita ngapel, ngaji pelan-pelan. Ya. Dikit aja, enggak banyak, ya. Baik, hari ini kita buka surat Al-Baqarah 281. Ya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 281. Masih jauh deh. Terus 281. Ya. Ada pojok kanan paling bawah. Betul? Ya. Dapat? Ini mengingatkan aja. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini termasuk ayat yang terakhir kali turun. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir atau At-Tabari, beliau mengatakan, ya, mengutip ya pendapat bahwa ayat ini adalah turun 9 malam sebelum Rasulullah wafat. Nah, yang sering kita tahu biasanya sumbernya satu ayat yang terakhir, terus surat apa? Bunyinya gimana? Ayat Quran yang terakhir turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, ternyata ada pendapat yang lain di dalam kitab tafsir. Bahkan saya punya buku, ya, namanya Al-Mabahis fi Ulumil Quran, kitab tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Maka ada sekitar 5 atau 6 pendapat. Ya, nah, yang banyak menguatkan itu adalah surah ayat ini. Karena Al-Yauma Akmaltu itu diturunkan saat Haji Wada, betul ya? Sementara Haji Wada itu jauh dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya. Kalau ini 9 malam, ya, bahkan ada riwayat dari Ibnu Abbas 31 hari sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Tapi kita lihat isinya yang akan kita tadabburi. Kata Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada suatu hari, namanya yauman. Hari. Ya. Kalau bahasa Arab ini ada tanwin, namanya nakiro. Maaf ya, kolam, nggak ada lagi.
Mudah-mudahan saya masih membawa. Ya. Jadi namanya nakir, artinya umum. Harinya nggak jelas kapan, tapi hari ini pasti datang. Hari yang bagaimana? Yauman turja'una fihi ilallah. Kalian akan kembali kepada Allah. Ya. Turja'u itu kalian semua. Ya. Akan roji. Kalau roji itu orang. Roji. Kata kerjanya itu roja'a, ya, yarji'. Ya. Kalau ini maka dia turja'u itu artinya dikembalikan. Kalau yarji'u berarti dianya yang kembali. Kenapa? Karena Allah yang akan mengembalikan. Maka kata Allah, wattaqu, khawatirlah. Kalau tafsirnya di dalam salah satu tafsirnya, saya bawa kitab tafsir, kata ya ketika menafsirkan ini surat Al-Baqarah ayat 281 ini, ya, kita sedikit kutip, ya, wahdaru ayyuhan nas, berhati-hatilah kalian wahai manusia, yauman turja'una fihi ilallah, terhadap suatu hari kalian semua akan kembali kepada Allah, wa huwa yaumal qiyamati, dan itu adalah, dan dia adalah hari kiamat, yang mana akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan akan dihisab amal-amal kalian, kemudian dibalas kullu wahidin minkum bima amila min khairin aw syarrin, setiap satu orang di antara kalian dari apa-apa, dari amal-amal yang sudah dilakukan, min khairin aw syarrin, baik dia amal baik maupun amal yang buruk. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ayat yang terakhir turun dengan konten ayatnya itu sangat selaras. Ya. Artinya apa? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala selalu bersiap-siap terhadap hari esok. Ya. Jadi jangan sampai menjadi orang yang kagetan nantinya karena nggak punya persiapan. Pekan lalu viral imam sholat subuh yang wafat lagi sholatnya. Betul ya? Satu sisi musibah pasti, tapi di sisi lain kita melihatnya, ya Allah, indah banget akhir hidup. Ya bagi kita ngiri. Nganan boleh nggak nganan? Ngiri. Saya punya kenalan di Bukit Cengkeh 1, lagi sholat maghrib, lagi ruku, glosor, wafat. Insyaallah. Di anggota majelis taklim saya, ibu-ibu, saya punya beberapa anggota majelis taklim, lagi buka puasa Senin Kamis. Ya, lagi buka puasa, makan buka puasa, tersedak. Ya bukan masalah tersedak, yang udah jadwalnya wafat gitu kan, meninggal, masih muda. Ya Allah, ya Allah. Ya. Tapi kita nggak bisa mendapatkan kebaikan husnul khotimah kalau kita nggak mempersiapkan diri, mempersiapkan dengan amal-amal. Bergantinya waktu 2023 ke 2024 itu adalah memperdekat hari ini, semakin dekat.
makin jauh. Cuman nggak semua orang sadar. Ketika kita bertambah usia, sebenarnya berkurang 1 tahun jatah kita. Cuma karena endingnya itu Allah jadikan goib, abstrak. Enggak ada di antara kita yang udah tahu kapan akan kembali. Makanya adalah orang yang sia. Kemarin waktu Desember akhir, anak saya tanya, kan kuliahnya di Jatinangor, di Unpad. Kamu kapan pulang, Kak? Kata anak saya, masih nunggu pengumuman nih, belum bisa. Tapi udah siap-siap mau pulang. Cuma satu sisi khawatir itu adalah panggilan buat kegiatan perkuliahan. Aku juga harus siap-siap. Saya bilang, aku mau jemput ke sana. Kata beliau, jangan, karena panggilan ini dadakan, ya, yaitu ujian. Ya, namanya oral tes, ujian tes lisan itu masih tahu ya dadakan. Tapi dia nggak mau pulang. Kenapa nggak mau pulang? Karena ada sesuatu yang kapan nih? Tapi waktunya jelas pekan depan. Tapi apakah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Ya, itu belum jelas. Yang dilakukan belajar, persiapan. Ya. Nah, kalau kita analogikan jadwal kehidupan kita, ya, maka tanda-tanda udah di akhir itu sebenarnya udah ada. Karena siklusnya nggak bakal berubah. Ya. Kita buka suratnya, surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum surat keberapa deh? Itu ada ayat di undangan surat Ar-Rum. Surat keberapa kira-kira? 30. Ya. Kita buka sebentar. Ayatnya ayat ke-54. Ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Saya pas habis juga ini. Ini saya aja. Ya, ini punya saya. Nah, saya isi nanti. Bawa modal ngajar. Pas habis juga. Boleh dibaca terjemahnya deh, ada deh. Kalau nggak ada, Pak Haji Khaidir. Kalau ada nggak apa anak-anak biar dia dihargai. Dalam beberapa tahun. Apaan? Surat apa itu? Surat 30. Ayat 54. Udah dapat deh? Aduh cepet nih, insyaallah. Boleh? Bukan, itu suratnya surat apa tuh? 54. Iya. Anak-anak ya. Silakan deh baca deh. Allah ciptakan kalian dari keadaan lemah. Terus. Kemudian kuat. Terus.
lemah kembali, beruban, terus iya. Ini Quran itu betul-betul sering mengingatkan kita agar kita nggak lupa diri, agar kita nggak lupa bahwa kehidupan ini adalah sementara. Ya. Makanya wallahu khalaqakum min dha'fin. Awalnya lemah, anak-anak, bahkan kita nggak bisa apa-apa, ketergantungan sama orang tua. Ya. Makan, minum, waktu kecil kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di ayat yang lain Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Kita nggak tahu apa-apa. Ya, ketergantungan sama orang tua, makanya bersyukur. Ya. Setelah Allah mengingatkan anishkurli, manusia untuk bersyukur kepadaku, kemudian Allah ingatkan walidaika, kepada kedua orang tua. Kemarin hari Jumat, hari Kamis ada yang WhatsApp saya atau konsultasi. Ustaz, gimana ya hukumnya kalau ada seorang anak ya, mengusir orang tuanya, usianya 75 tahun, orang tua, karena orang tuanya selama ini tidak ngurusin anak-anaknya. Ketika udah tua, akhirnya anaknya merasa dulu gak diurusin, sekarang gantian. Ya. Balas dendam. Islam gak bisa, enggak mengajarkan seperti itu. Saya kutip suratnya, surat Luqman. Ya. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ya. Andai kata kedua orang tuamu berusaha litusyrika bima laysa laka bihi ilmun, agar engkau berbuat syirik yang engkau enggak punya ilmu tentangnya, kata Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti. Tapi tetap bahasa Al-Quran wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Itu indahnya agama kita ngajarin. Ya. Jadi walaupun orang tua ngajak berbuat syirik, bukan kita gelari dengan musyriknya, bukan kita gelari dengan sesuatu yang negatif, bahkan kita dendam, bukan. Bahkan Allah mengajarkan wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Suratnya surat Luqman, surat 31 ayat 15. Ya. Ini indah ya. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Masya Allah. Padahal orang tua yang berusaha agar kita mensekutukan Allah, tapi tetap nggak boleh kita itu berlaku aniaya. Nih, wasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Kita belajar dari kisah Ibrahim alaihissalam ketika diskusi dengan bapaknya yang pelaku perbuatan syirik. Tentu Nabi Ibrahim berkata dengan kata-kata yang lemah lembut, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah ma la yasma',
sesuatu yang enggak dengar, wala yubsir, enggak ngelihat, wala yughni anka syai'a, enggak punya manfaat sekecil pun buat engkau. Nyembah berhala. Dikasih tahu tuh bapaknya, ya abati, la ta'budi syaitan. Bapak, jangan nyembah syaitan. Kata Ibrahim, ya abati, inni akhafu. Bapak, aku takut ayyamassaka adzabun minar rahman, kalau engkau nanti akan mendapatkan azab dari Allah karena engkau berbuat syirik. Itu Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Siapa nama bapaknya Ibrahim alaihissalam? Ya, namanya Azar. Wa in qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidu asnaman alihah. Itu ada surat Al-A'raf. Azar. Bapaknya udah marah. Ini sekalian buat anak-anak nih. Bapaknya tuh, dia pembuat nyembah patung, ya, disembah. Sama anaknya Nabi Ibrahim tuh dikasih tahu, kenapa Pak nyembah ini kan nggak punya manfaat, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar gitu. Bapaknya marah. Apa kata bapaknya? Kata beliau, sebentar saya agak lupa. Kata beliau dalam surat ini, suratnya surat Maryam. La illam tantahi, hai Ibrahim, kalau engkau tidak menyelesaikan dialog ini, engkau masih ngajak aku untuk berhenti nyembah Tuhanku, kata bapaknya, la arjumannaka, pasti aku rajam engkau. Bapaknya marah. Tahu nggak dirajam diapain? Iya. La arjumannaka. Bapak Nabi Ibrahim tuh sangat baik sama bapaknya. Apa kata beliau? Salamun alaik. Didoain bapaknya. Semoga engkau mendapatkan keselamatan. Masya Allah. Dek, ini bapaknya berbuat buruk. Bapaknya nggak mau dinasehatin karena dia nyembah patung. Tapi Nabi Ibrahim kata-katanya santun. Apalagi kalau orang tua kita ngajarin kita sholat. Dek, udah sholat. Bapak berisik banget. Sama mbahnya, kakaknya diingetin, main, ayo, lagi nge-games, udah isya, tanggung mbak. Melotot. Islam gak ngajarin kayak gitu. Ya, ini coba ya, kita cek suratnya, surat yang ke-19, surat Maryam, ya, surat Maryam. Dapat kita dengar. Ini pernah waktu itu, tapi karena ada anak-anak juga, kita ingin selalu memberikan penguatan. Juga tentunya buat kita juga ya, bukan cuma karena ada anak-anak saja. Ya. Ayatnya mulai ayat 41 sampai dengan ayat ke-47. Surat 19, 41 sampai 47. Ya. Sekarang gantian ya yang baca Pak Haji Haidir. Tafadhol. Kita dengarkan. Kalian boleh buka enggak nampak sampai dapat ayatnya. Ada di sebelah kiri. Nah, itu. Nah, kalau udah silakan dengerin. Ya, satu-satu silakan Pak Haji. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya
Dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Lanjut. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyampaikan sesuatu yang tidak Menyampaikan, menyembah kali. Ya. Wahai engkau menyembah sesuatu. Ulang. Ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Terus. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Terus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Terus. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Terus. Dia atau ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, maka pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Iya. Itu kisahnya. Nah, sekarang jawaban Nabi Ibrahim ayat berikutnya Pak, terakhir. Dia atau Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Kemudian mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Ya. Jadi kita dapat pelajaran berbeda dengan yang orang WhatsApp ke saya. Ya. Bapak, orang tuanya mau diusir, usianya udah 75, padahal masih muslim. Bilang anaknya nggak tahan. Padahal sebelum anaknya bisa sekolah, sebelum anaknya bisa dapat ilmu, orang yang pertama kali ngajarin itu pasti orang tua. Ya. Kita keluar dari perut ibu itu bisanya cuma nangis. Kita lapar nangis, digigit semut nangis, mau pipis nangis, mau BAB nangis. Orang tua kita itu biasanya begadangan. Ya. Makanya kalau orang tua yang baru punya anak tuh tidurnya nggak teratur karena ngikutin anak-anaknya. Giliran udah besar melupakan jasa orang tua. Hati-hati. Nah, siklus itu akan kembali. Sekarang kita anak kecil, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian melemah, mulai ada uban, setelah itu wafat. Siklus seperti itu. Orang tua kalian sama. Orang tua kalian nanti makin menua, berubah, nanti makin lemah. Dari sekarang kalian harus siap, ya Allah. Kalau nanti orang tua saya udah lemah, saya akan bantu dia. Kalau orang tua saya misalnya udah nggak bisa, ya seperti dulu lagi kekuatannya, saya akan berada di sampingnya. Masya Allah. Ya. Jangan sampai nanti menyesal. Ya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini surat Ar-Rum tadi itu mengingatkan bahwa sekuat apapun kita manusia, tetap kita akan melemah pada akhirnya. Kita rajin olahraga, bagus, silahkan. Tapi tetap dia tidak bisa menunda yang namanya masa tua. Ya, makin melemah. Ya, makanya disesuaikan. Ya. Saya hampir 50. Ya, biasanya di motor tuh Depok, Jakarta tuh bablas-bablas wae gitu kan. Sekarang mikir-mikir, yang bisa pergi susah pulang lah, kecapean. Sampai rumah 2 hari dah tuh
ya dibekam gitu kan. Ya Allah ya Rabbana. Tadi saya ke Manggarai, saya bilang udah naik kereta aja ya, dari sini ke Pondok Cina naruh motor, naik kereta lah biar nyantai gitu kan. Apalagi hujan kayak gini, udah lah biar nyantai gitu. Kenapa? Karena udah mulai itu tanda-tanda, ya mulai lemah. Dulu main bola 2 kali 45 menit itu biasa, ya. Karena saya anak bola juga, sih senang main bola, masih sering main futsal sampai sekarang. Tapi nyantai-nyantai aja mainnya, enggak kayak dulu. Kalau sekarang yang penting berkeringat, gitu. Orang mengalami masa itu. Nah untuk kita yang udah tidak muda lagi, maka bergantinya tahun semakin dekat ternyata kita kembali. Maka Allah ingatkan, ya. Ini mengingatkan kembali suratnya, surat ke-59 ayat 18. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat. Ya, yang diperhatikan tuh ma qaddamat terus sama liqadin. Nah, ada 2 kata nih. Setiap nafsu, setiap diri, siapapun kita, setiap diri, berarti anak kecil, orang tua, baik dia satu orang rame-rame, maka di ayat ini menjadi keharusan orang beriman untuk pertama ma qaddamat, apa yang udah dikerjain itu diperhatikan. Yang kedua ligodin, apa rencana besok. Ini Islam ngajarin evaluasi yang lalu, rencanakan yang depan. Ini bahasa Quran indah. Jangan kita menjadi orang yang nyesel. Kenapa? Karena kita nggak belajar dari masa lalu. Ma qaddamat, apa yang kita kerjain, apa yang udah kita tinggalin di waktu yang lalu. Bahkan di surat Yasin Allah ingatkan agar kita qaddamat nih, meninggalkan itu bekas-bekas yang baik. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Kenapa? Karena pakai qaddamu ma qaddamu wa naktubu ma qaddamu, karena mereka qaddamu. Ini kenapa qaddamat? Karena nafsu satu orang. Ya. Kami catat apa yang udah dikerjain. Jadi semua yang udah kita kerjain ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang terlewatkan. Kita pernah bohong. Bisa jadi teman kita tuh udah lupa. Bisa jadi orang tua kita nggak tahu. Bisa jadi nggak ada yang nyatet. Tapi ada malaikat raqib dan atid itu yang nyatet semuanya. Ya. Tahu-tahu keluar nanti di akhirat tuh. Karena apa? Karena belum dihampusin dosa kita. Enggak diterima taubat kita. Ya. Makanya kenapa orang beriman tuh sangat bahagia dengan datangnya Ramadan. Karena ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah ampunin dosanya yang udah lalu, ditutup. Maunya kita gitu. Ibarat film disensor, nggak ada, dipotong. Ya, alhamdulillah film yang kemarin tuh dipotong, kelewat. Oh bahagia banget kita. Ya. Pernah nggak nonton film behind the scene? Jadi waktu dia syuting nih, kan berkali-kali tuh salah. Ya, kan dipotong-potong tuh film, ditampilin yang bagus-bagus. Coba kita berpikir film kehidupan kita nanti dipotong, ditayangin semuanya. Maunya kita itu yang jelek-jelek tuh diputus. Ya.
nipu orang, waktu nendak orang, waktu kita lagi marah sama orang tua sampai nunjuk-nunjuk mata kita melotot, gitu kan? Ya, waktu kita mencuri, gimana cara motongnya tuh? Wa yukaffir anhum sayyi'atihim. Gimana caranya? Taubatan nasuha. Ya. Karena orang yang merugi adalah orang yang ketika Allah tidak ampuni dosanya, itu rugi. Sampai Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh doanya, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, andaikan Engkau tidak ampuni aku dan rahmati aku pasti jadi orang yang merugi. Itu Nabi Nuh, seorang nabi ulul azmi, tapi masih ada rasa khawatir. Kita buka suratnya, surat Hud. Surat Hud surat keberapa nih? Ada yang ingat? Surat ke-11. Ayat ke-47. Surat 11 ayat 47. Ya. Jadi orang-orang yang merugi, ya, itu kalau sampai film keburukannya itu ada. Kan kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal sekecil apapun kebaikan, dia akan melihat. Ya. Balasannya dia dapat. Kebalikannya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Keburukan kecil ngelihat. Nah, kita khawatir tuh film kita tuh semuanya enggak ada sensornya. Cara nyensornya itu kalau Allah terima taubat kita, diampuni dosa kita, selesai pemutihan. Pasti tayangin, alhamdulillah ya Allah, enggak ada waktu itu. Waktu saya belum ngaji, saya masih jarang sholat. Orang sholat, saya lagi main bola. Ya, orang sholat, saya lagi main jempol di handphone, nge-games, ya kan? Iya. Waktu ditanya sama ibu, kamu dari mana? Aku bilang, habis belajar sama teman, padahal habis main games. Gitu kan? Ada bohong. Ibu kita main percaya, oh pinter. Gitu kan? Ternyata kita bohong, kelihatan semuanya. Ya. Gimana caranya? Minta ampun sama Allah. Dan ini yang juga didoain apa? Nabi Nuh. Gimana doanya Pak? Tadi boleh dibaca terjemahnya. Surat 11. Iya. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung padamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak ketahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuni dan tidak menaruh belas kasihan padaku, bisa aku termasuk orang yang rugi. Iya, khosir. Khosir itu orang yang rugi. Kerugian itu khusr, orangnya khosir. Ya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khosirin. Saya punya ustadz saya, hafal Quran 30 juz. Dia kalau imam tuh nangis. Ya, pernah jadi imam baca ayat ini. Ayat ini diulang berkali-kali, bukan cuma 3 kali. Sampai baca ini nangis lagi, baca ini nangis lagi. Cuma gitu. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khosirin.
wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Diulang terus, ya Allah, kita dengarnya aja. Ternyata saya, ini yang didoakan oleh Nabi. Wa illa taghfirli, kalau engkau tidak ampuni aku ya Rabb, tidak sayangi aku ya Rabb, aku termasuk orang yang rugi. Kenapa? Karena ini ngelihat makodamat apa yang udah kita kerjakan, ternyata negatif masih ada. Wa naktubu makodam wa asarohum, dan bekas-bekas yang ditinggalkan dicatat. Makanya duduknya kita di sini berlelah-lelah. Insya Allah, mudah-mudahan ini catatan kebaikan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua ini Pak, ya, evaluasi dan rencana ke depan. Ya. Makanya rencanain. Ini misalnya deh, kira-kira saya pengen hafal juz 30 usia berapa ya? Gitu. Ada pengajian bapak-bapak udah hopeless. Pengajian ada kakek-kakek. Saya bilang, coba berusaha nambah hafalan. Kalau nggak bisa 1 hari 1 ayat, seminggu 1 ayat. Kalau nggak bisa seminggu 1 ayat, sebulan 1 ayat. Kalau nggak bisa, masa setahun nggak bisa nambah 1 ayat gitu kan? Timbang baca alif lam mim shad surat Al-A'raf ayat pertama, 1 ayat ya kan? Kata dia, Ustaz, saya sudah tua, ngapa juga susah. Saya bilang, kalau gitu dirubah deh, jangan nambah. Saya bilang apa? Memperbaiki hafalan yang sudah ada. Jangan nambah enggak, hilang iya. Ya kan? Coba baca surat Al-Bayyinah. Kalau kita enggak konsentrasi, ya kan? Mulai ayat 1 lancar ayat 4. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, balik lagi munfaqina hatta ta, itu kan ayat pertama. Balik lagi dia, ya. Nah, coba itu diperbaiki pelan-pelan. Karena ada juga orang yang nggak pernah dicek bacaan Qur'annya, al-falaknya itu berantakan. Pas saya dulu baca al-falak Pak, pengajian mau apa Pak? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza hasad. Oh, jadi 3. Astagfirullahaladzim. Ini kisah nyata nih. Kok gitu? Karena nggak pernah dibaca. Kalau yang dibacanya kuliah sama kulhu, gitu kan? Itu bagus, alhamdulillah. Tapi jangan melupakan surat-surat yang lain. Pernah dengar gak ada orang baca ayat kursi ngawur? Iya, ngawurnya itu lari ke ayat yang lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum. Ini kisah nyata. Saya yang betulin itu imamnya. Ya. Jangan-jangan kalau yang lain pada nggak hafal, itu udah lancar aja tuh selama sekian tahun karena belum pernah ada yang ngoreksi, gitu. Betul nggak? Bisa jadi. Makanya pentingnya berjamaah. Bukan kita merasa paling benar, enggak. Kebenaran kita kemudian ada yang mengikuti, alhamdulillah. Kesalahan kita ada yang mengoreksi, alhamdulillah. Gitu. Makanya itulah kenapa sholat berjamaah 25 sampai 27 kali lipat pahalanya daripada sholat sendiri. Karena ada unsur berjamaahnya itu tuh yang membuat datangnya keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
udah jam 9 malam, Masya Allah ya, karena isanya jam 7.30, bahkan di sini telat 3 menit tadi. Bilang, wah, saya biasanya saya emang agak telat ya tadi ya, karena pas pakai bawa mobil udah 2 kali kemacetan tuh jalanan. Ya udahlah kenapa. Alhamdulillah sampai sini baru azan wajib aja. Wih, wajibnya yang azan gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah sekali lagi hari ini kita dapat pelajaran. Apa pelajarannya? Yang pertama, ya, di ayat yang kita baca tadi bahwa ya, kehidupan itu pasti mengalami siklus. Dan siklus di akhirnya itu adalah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik punya orang tua, pahamlah orang tua pasti akan kembali kepada Allah. Udah siap? Pasti enggak. Mumpung orang tua masih hidup, jadi anak yang terbaik. Sayangi mereka. Buat yang terbaik buat mereka. Jangan ketika mereka udah wafat baru kita nangis. Bapak, selama dia hidup membuat mereka kecewa. Ya. Karena Allah akan ridho, senang, bahagia kalau kita membuat orang tua kita bahagia. Itu kata Rasulullah, ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihi. Yang pertama. Yang kedua, jadilah orang yang selalu mengevaluasi. Evaluasi apa sih? Selalu berpikir, kira-kira kemarin saya berbuat baik atau berbuat buruk ya? Kalau ada berbuat baik, ucapkan alhamdulillah ya Allah. Bukan untuk disombongin, alhamdulillah. Tapi kalau ada berbuat buruk, banyakin istighfar. Astagfirullah. Agar apa? Keburukan itu Allah hapus. Jangan sampai nanti sampai di akhirat masih ada catatan buruk itu. Gimana cara ngapusnya? Banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Puasa, banyak wudu. Karena kata Rasulullah, orang yang berwudu, dosa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya itu akan keluar bersama dengan tetesan air wudunya. Qatratul ma, turun tuh yang dilakukan oleh tangannya, dia tetesan itu turun. Cuma jangan dilihat pakai mikroskop, nggak bakal kelihatan. Itu istilah kata Rasulullah. Ya, makanya ada orang tuh yang nggak mau ngapus air wudunya. Jangan. Kenapa? Dosa lu ngalir gitu. Jadi pengen bener-bener tuh netes gitu kan. Ya, walaupun nggak ada larangan ya, dihapus juga. Tapi dengan wudu ngapusin dosa. Langkah dari rumah ke masjid ngapusin dosa-dosa kita. Syaratnya wudu dari rumah dan tidak berbuat gaduh di masjid. Iya. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang wudu sempurna dari rumahnya atau masjid, dia datang ke masjid, kalau di sini mushola, maka setiap langkah kaki kanannya menghapuskan dosanya, langkah kaki berikutnya mengangkat derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terhitung dalam keadaan sholat, walaupun sholat belum dilaksanakan seperti orang sholat, selama dia tidak melakukan 2 hal. Dia tidak berhadas, gak batal wudunya. Yang kedua, dia gak berbuat gaduh, gak lari, gak jalan, gak banyak ngobrol. Duduk rapi, doain orang tuanya, doain guru-gurunya gitu. Dan selama di masjid, malaikat mendoain untuk mereka. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampuni dia. Yang minta ampun tuh malaikat buat kita. Rahmati dia, terima taubatnya. Itu poin kedua. Poin ketiga, rencanakan masa depan. Kalian cita-cita mau jadi apa? Dari sekarang dipikirkan. Walaupun nanti bakal berubah, gak apa. Jadi kalian tuh nanti ketika sekolah itu punya semangat. Kenapa kamu rajin sekolah? Aku mau jadi dokter. Gitu. Jangan besok cita-cita mau jadi apa? Jadi apa ya? Saya belum tahu. Gitu. Ya, biar semangat. Kalau anak-anak Palestina tuh, yang kecil-kecil kalau ditanya, cita-cita kalian apa? Kebanyakan mereka, saya pengen menjadi mujahid yang syahid di jalan Allah. Itu.
Kita doakan mereka semoga Allah terima amal-amal ibadahnya. Sampai sekarang udah 22 ribu yang wafat, hampir 23 ribu. Ya, Allah berikan pertolongan untuk muslim di sana. Itu dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan terus keberkahan kita bersama Al-Quran. Adalah wahyu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.